Halo pembuka lapangan kerja, selamat datang di konten pengusahakuliner.id. Hari ini kita bakal ngebahas soal kalau misalnya ada dana investor masuk, saya kasih shares berapa dan gimana caranya menentukan berapa persen shares yang harus kita share. Oke, kita bakal simak videonya sampai selesai. Sebenarnya konten ini didasari dari ada seorang teman saya di Bandung, seorang pengusaha kuliner juga, nanya ke saya, Kang, kalau misal omsetnya 3M per tahun, ada ya, masuk invest 1 miliar, dikasih saham berapa kira-kira? Oke, nah kebetulan teman saya ini bisnisnya F&B, maka ya kita pakai metode revenue multiplier aja buat ngasih valuasinya. Oke, tadi kan nilai omsetnya per tahun di 3 miliar. Cara mengetahui nilai valuasinya adalah kali aja sama industri multipliernya. Industri multiplier kalau dalam bahasa ekonomi itu artinya seberapa besar dampak industri terhadap ekonomi sebuah negara. F&B itu nilainya di 2,5 sampai 2,6. Dari mana saya tahu? Google aja revenue multiply by industry yang ada di Google. Nah itu kita pakai datanya dari US dan ada beberapa sumber lainnya juga yang bisa kita gunakan. Dan hal ini dikonfirm juga sama Mas Gufron Syarif, owner atau CEO-nya House, yang waktu itu ngasih sharing di Kasih Solusi di YouTube-nya Kasih Solusi. Oke, kali aja 2,5 sampai 2,6. Jadi kalau omsetnya 3 miliar per tahun, valuasinya berapa? Kali aja 2,5, maka dapat angka 7,3 miliar. Itulah valuasi sebelum dana investor masuk. Ya, ini namanya pre-money valuations, artinya valuasi sebelum dana investor masuk. Nah, sekarang investornya mau masuk dengan nilai investasi sebesar 1 miliar rupiah. Berapa persen share-nya harus kita berikan? Gampang banget, ya 1 miliar ya sama dengan 1 per ya 7,5 nilai total valuasinya. Berarti kita kasih ke investor nggak lebih dari 13,3333 ya. Kita buletin aja jadi 13,4 miliar. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau misal kasusnya seperti ini, harus memberikan shares yang lebih kecil dari 13,4 miliar rupiah kepada investor ya. Kenapa? Karena nilai valuasi teman-teman udah di angka 7,5 miliar. Karena investasi 1 M ya, jadi 1 per 7,5. Nah kira-kira kayak gitu, jadi mudah dipahami ya. Oke, nangkep? Thank you banget. Oke, lanjut. Teman-teman ada pertanyaan lagi. Metode evaluasi, apakah cuma revenue multiplier aja atau metode yang lain? Teman-teman ada banyak metode evaluasi ya. Mungkin prinsip valuasi itu ada yang namanya jadi gini. Untuk menentukan valuasi sebuah bisnis, kita harus pahami bahwa apa sih yang membentuk valuasi sebuah bisnis itu. Ada dua sebenarnya, secara seni maupun sains. Kenapa seni? Ya karena memang metode ya valuasi itu sifatnya sangat subjektif sekali. Tergantung siapa yang ngevaluasi. Misal saya bilang ya, bahwa pengusahakuliner.id ini valuasinya 1 triliun. Ya nggak akan ada yang mau ngebantah, kecuali nanti ada investor yang masuk, baru tuh nilainya itu dibawa turun, jangan halu ya. Kayak gitu. Nah, metode valuasi itu ada banyak banget ya. Ada dengan menggunakan book value atau namanya lebih dikenal dengan asset based valuation. Jadi berapa nilai asetnya itulah nilai valuasinya. Basically ini untuk mengetahui berapa sih batas bawah atau batas terendah nilai sebuah bisnis. Rumusnya gimana ya, kurangin aja berapa total aset dikurangin hutang, itulah net worth dari bisnisnya atau valuasi dari sebuah bisnisnya. Nah biasanya startup nggak mau pakai metode ini karena aset yang mereka miliki itu sangat kecil sekali. Mereka menggunakan yang namanya ya future potensial. Berapa kira-kira nilainya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalau ditarik pakai angka saat ini. Di judge berdasarkan berapa jumlah user, berapa revenue yang akan dihasilkan dan lain-lain. Didukung dengan data-data dan angka-angka. Kalau misal hal tersebut bisa diterima oleh investor dan investornya setuju untuk invest dengan nominal investasi yang disetujui, maka ya udah gitu, maka masuklah investasi. Misal saham Telkom itu kan harganya sekitar 4.000 sekian ratus per lembar ya. Saya nggak tahu per video ini diupload harga saham Telkom per lembarnya berapa. Cuma kurang lebih pas saya riset waktu itu dapat angka 4.000 sekian ratus. Nah total saham Telkom yang beredar itu ada 99 miliar lembar. Lembar ya, bukan rupiah. Nah kali aja ya itu price per share dikali total share outstanding, maka kita dapat nilai valuasi Telkom di angka 450 sekian triliun kalau nggak salah waktu itu saya dapat. Nah itulah valuasi Telkom berdasarkan metode yang namanya market cap atau market capitalization. Ada metode valuasi dengan menggunakan yang namanya PE ratio atau earning multiplier. PE ratio atau price to earning ratio. PE ratio itu maksudnya ya kalau misal kita invest di sebuah perusahaan dengan mengandalkan dividen doang, berapa tahun kita bisa balik modal, itu namanya PE ratio. Jadi price to earning ratio, berapa besar saham yang harus kita, berapa uang yang harus kita investasikan versus berapa lama nanti balik modalnya kalau mengandalkan dari dividen doang. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan nilai dividen yang udah dibagikan di tahun-tahun sebelumnya.
Udah gitu aja sih kira-kira metodenya. Apalagi teman-teman metode evaluasi yang bisa kita pakai? Banyak ya, ada metode evaluasi dengan menggunakan yang namanya saya lupa ingat, price earning, market cap, revenue multiplier, future potential, asset based valuations. Ya udah semua sih ya berarti. Oke, mungkin kayak gitu aja. Buat teman-teman yang mau nambahin silahkan share di kolom komen pendapatnya tentang valuasi. Atau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang berkonsultasi, silahkan tulis juga di kolom chat. Nanti saya akan reply satu-satu. Mungkin gitu aja, kita lanjutin diskusinya di kolom komen. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen ya. Atau kalau teman-teman gak suka video ini silahkan dislike ya. Klik 2 kali untuk make sure dislike-nya berfungsi. Udah gitu aja. Salam sukses pengusaha kuliner di Indonesia. Bye-bye.